Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Umi yang telah hadir di tempat kita yang diridhoi Allah ini dalam kegiatan komunitas belajar di SD Tasmiyah. Baik, untuk selanjutnya ini akan dihadirkan materi oleh Umi. Baik, kalau pertama akan dibuka dulu pembukaan oleh Kepala Sekolah SD Tasmiyah kepada Umi Adriana yang SPG. Saya persilakan dengan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang menjadi atas pada salam mandiri dan seluruh masyarakat. Yang terhormati Ibu Materi Menti dan Ini Dian dari Guru CP dan Tasmiyah, dan yang dihormati juga guru-guru CP Tasmiyah dan guru SMP di Tasmiyah. Baik, di sini memberikan apresiasi kepada Umi Menti dan Umi Dian bahwa ilmu yang didapatkan dari CPT itu ternyata besar sekali manfaatnya. Dan kali ini kita minta kepada Menti dan Umi Dian itu berbagi ilmunya kepada guru-guru yang lain. Hal ini tentang kondisi lingkungan. Mudah-mudahan kita mengikuti pelajaran ini, pelatihan ini, bisa mendapatkan tambahan ilmu sehingga kita bisa mengungkapkan kepada diri kita dan anak didik. Baik, semangat terus memimpin, mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan guru yang lain akan menyusul. Ada yang ikut CPP, ada yang mau persiapan PBB, dan mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita berikan kepada anak, sehingga dunia akhirat kita insya Allah sukses. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf dan dapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih kepada Umi Nasir Yadi selaku Kepala Sekolah dari SD Tasmiyah. Saya akan langsung saja saya persilakan kepada Umi Dia untuk memaparkan materi hari ini. Ya, saya persilakan dengan Umi. Oh, nanti nggak nampak foto. Maksudnya kan ini luas nampaknya. Makanya jeda aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Minazri, saya sampaikan terima kasih kepada Umi Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir ke ruangan ini guna melakukan pelatihan komunitas belajar kita tentang mewujudkan disiplin positif di sekolah. Nah, apa yang saya sampaikan nanti adalah lanjutan dari yang telah disampaikan oleh Umi Deni. Nah, jadi materi kita pada hari ini adalah tentang budaya positif. Next. Nah, pembahasan dari budaya positif ini ada pertama tentang 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 profesi kotor, kemudian segitiga distribusi, kemudian pendapat segitiga distribusi. Next. Latar belakang pembahasan kita pada hari ini mengutip salah satu kata dari Kiai Dewantara. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki seorang guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari
sejalan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zamannya. Hadis ini sudah pernah disampaikan oleh ibu komite kita ya, seperti itu ya, terakhir kali pelatihan. Nah, ternyata pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Ternyata anak-anak itu dia hidup berdasarkan zamannya. Nah, nanti kita akan belajar tentang kodrat alam, apa itu kodrat zaman. Next. Nah, KHD alias Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu mendukung segala kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kemudian KHD Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, nah kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. KHD menjelaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Artinya, cara-cara belajar dan interaksi murid di abad 21 tentu sangat berbeda dengan murid di pertengahan dan akhir abad ke-21. Nah, kodrat alam dan zaman ini misalnya begitu, kita misalnya tinggal di dekat pantai. Ini kodrat alamnya. Jadi pendidikan anak itu harus disesuaikan dengan kebutuhan alamnya. Dia tinggal dekat mana? Kalau tinggal dekat pantai, kita ajak mereka belajar itu di sekitaran pantai. Seperti itu. Kalau misalnya sekolah kita ini dekat ada sawah ya, misalnya persawahan gitu kan. Kita ajak anak-anak untuk belajar di sekitaran sawah. Seperti itu. Jadi lingkungan belajar itu kita sesuaikan dengan kondisi alam kita. Kalau anak daerah pegunungan, pasti cara belajarnya juga berbeda, ya, gitu ya. Nah, sedangkan kodrat zaman, pendidikan kita dulu yang diajarkan sama guru kita dengan yang sekarang itu tentunya jauh berbeda, ya kan? Kalau sekarang ini kan kita sudah pakai teknologinya sudah tinggi ya. Kalau kita dulu kan masih baca, tulis, hitung, gitu ya. Kalau sekarang kita udah petani yang berusaha memahami kebutuhan masing-masing siswanya. Guru berusaha memenuhi kebutuhan siswanya agar tumbuh dan berkembang secara maksimal. Ibarat petani dan mulai menyemai benih, menanam, memupuk, begitu juga peran kita seorang guru seperti itu. Nah kalau seperti kemudian seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika 5 kebutuhan dasar sudah terpenuhi dengan memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Bayangkan seandainya salah satu kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Misalnya, kita tadi sudah belajar ya tentang 5 kebutuhan dasar manusia ya. Ini kita flashback sedikit, ini penguatan dari yang akan disampaikan oleh Umi Neti tadi. Next Umi. Nah, ini 5 kebutuhan dasar tadi. Kebutuhan bertahan hidup yang pertama. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kepuasan, kebebasan, dan kesenangan. Lanjut Umi. Nah, tadi Umi Neti sudah menjelaskan tentang kebutuhan dasar yang pertama tadi, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan. Misalnya kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis, bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman.
kebutuhan termasuk juga makan, ya, minum, kesehatan, rumah, yang seperti itu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak murid kita juga unik, mereka itu butuh rasa diterima di kelasnya. Kalau kita abaikan begitu saja, apa yang akan terjadi? Cari perhatian ya, biasa anak-anak seperti itu ya. Nah, jadi kasih sayang dan rasa diterima ini kepada setiap siswa itu penting. Kita sebagai guru, kita wajib memperhatikan setiap kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Anak-anak yang biasa memiliki kebutuhan dasar itu kasih sayang, rasa diterima yang tinggi. Biasanya mereka itu ingin disukai, diterima oleh lingkungan belajarnya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasa mereka belajar karena suka pada gurunya. Nah, itu tugas kita bersama. Bagaimana caranya kita sebagai seorang guru itu kita ini dicintai oleh murid kita. Karena ada tipe anak yang dia itu belajarnya itu lihat gurunya masuk minggu saya nggak masuk, apalagi SMP SMA ya, belajarnya itu dia per tiba masuk guru ketika saya merasa udah jam panas siang gurunya kejar saya nggak masuk. Nah, jadi tugas kita adalah bagaimana caranya kita itu bisa dicintai oleh murid kita ya. Kemudian bagi mereka teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dengan kelompok. Nah, kalau sekarang itu lagi digalak-galakannya pendidikan berkarakter ya. Nah, kemudian kita itu anak itu banyak itu belajarnya. Kita ini dulu dituntut untuk menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Nah, jadi kita itu yang mengatur kondisi kelas kita. Kita tuh mau apa hari ini? Kita mau proyek misalnya, kita bentuk kelompok. Anak kemampuannya kan berbeda-beda, ya kan? Ada yang bisa, ada yang kurang gitu. Anak yang kurang bisa itu bisa kita gabungkan dalam satu kelompok. Ini ada 5 fungsi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik untuk dapat mengenali dirinya. Next slide selanjutnya. Nah, jadi 5 posisinya dari fungsi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, guru sebagai penghukum muridnya. Ini. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Guru-guru yang menggunakan posisi penghukum biasanya berkata seperti ini. Patuhi saya ya, awas kalau kamu atur ini. Kamu selalu aja sama. Selalu, pasti selalu kamu yang terakhir susah. Itu biasa yang sampaikan sebagai guru benar. Nah, ada dampaknya kalau guru melakukan seperti ini, posisi kontrol sebagai hukum, dampaknya yang pertama murid itu marah dan merendah, agresif sebetulnya. Apalagi kalau guru biasa kita melakukan hukuman fisik. Kalau guru SMA itu ditunggu sama murid jadi bisa seperti itu. Nah, kenapa mendendam? Ini dampaknya. Next ini posisi yang kedua, seorang guru membuat merasa bersalah. Nah, misalnya pada posisi ini biasanya guru itu kan bersuaranya lembut. Pembuat merasa bersalah ini menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa gak nyaman, merasa bersalah, rendah diri. Kata-kata yang sering dikeluarkan sama guru yang membuat merasa bersalah ini biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, tapi dengan kata yang lembut. Biar apa? Tujuannya biar si anak tadi merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu takut kamu buat seperti ini? Tuh dia, posisi kontrol yang dulu. Lanjut nih. Nah, ini dia dampaknya. Tetap ada dampaknya. Dampaknya itu murid itu merasa bersalah. Murid juga akan merasa menjadi orang yang gagal. Ini yang bahaya. Dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Tuh dia. Lanjut nih. Nah, yang ketiga, posisi guru sebagai teman.
Guru adalah posisi yang tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid. Nah, ini kata-katanya biasa seperti ini. Ayo nak, bantulah Nabi, Bapak ya. Ayo nak, ingat, nggak ada bantuan Bapak saya ini. Ya sudah, kali ini nggak apa-apa. Nanti ibu bereskan masalah ini. Tetap ada dampaknya juga. Murid akan merasa senang dan akrab sama guru. Ini termasuk dampak yang positif. Tapi hanya saja dari sisi negatifnya murid itu ketergantungan sama gurunya. Guru yang satu itu aja. Ya kan? Ini kan fatal. Ini juga sebenarnya kalau dalam posisi kontrol sebagai guru, kalau dalam menyelesaikan masalah ini boleh kita gunakan. Tapi kalau dalam keseharian, jangan sekali-sekali digunakan. Lanjut next. Pemantau. Nah, posisi guru sebagai seorang pemantau itu dia sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti perilaku seseorang. Biasa kalau kita tuh punya catatan ya, catatan tentang perilaku siswa, tanggal sekian, bulan sekian, si anak buat ini. Adakah jurnal harian guru ya seperti itu kan? Nah, ini posisi ini menggunakan stiker sering catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru itu dalam mengontrol murid-murid. Lanjut nih, next. Nah, contoh kalimat pemantau. Pemantau, nada suaranya itu datar, bahasa tubuhnya itu formal. Misalnya seperti ini, guru, Adi, kamu tahu kan jam berapa kita mulai? Seperti itu. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Nah, ini posisi sebagai pemantau. Lanjut ini. Nah, dampaknya murid itu memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid tetap dibuat gak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Terakhir nih, posisi yang kelima. Nah, ini adalah posisi yang terbaik dari kelima posisi kontrol. Jadi yang harus dilakukan seorang guru adalah sebagai manajer. Karena apa? Guru ini kita dituntut untuk menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Kita yang menjadi fasilitatornya di kelas. Seperti itu, ya. Nah, manajer ini adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini sebenarnya ada videonya. Mau ditampilkan tapi masalahnya speakernya nggak mau. Nah, jadi itu misalnya ini seperti ini. Ada si anak datang terlambat dengan seorang guru. Ini guru pikir menanyakan sama si anak. Nah, kenapa kamu datang terlambat? Nah, si anak, ya bu, saya terlambat semalam kamu telat seperti itu. Oh begitu. Jadi posisi kontrol ini kita terapkan. Nanti ada kalanya guru itu sebagai teman. Oh ya nggak apa-apa. Telat ya, antara seperti itu. Ibu dulu juga pernah loh telat seperti kamu. Nah, kamu tahu nggak? Kamu itu udah melanggar aturan yang mana? Dari kesepakatan yang sudah kita terapkan di kelas. Terlambat saat datang ke sekolah bu. Nah, itu kamu tahu. Seperti itu tadi. Sebenarnya ada video seperti itu untuk lebih menjelaskan kelima posisi kontrol ini. Jadi dari kelima posisi kontrol yang terbaik yang harus dilakukan seorang guru adalah sebagai manajer. Ya, lanjut nih lagi. Nah, ini yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara bagaimana seorang guru itu ketika menyelesaikan masalah, ya, dia itu pertama memvalidasi tindakan yang salah terlebih dahulu. Ya, seperti yang tadi, kamu terlambat ya hari ini. Kenapa bisa terlambat datang ke sekolah? Oh, saya terlambat karena telat bangun Pak, misalnya mie instan seperti itu. Nah, itu dia. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian ada kalanya untuk menstabilkan
identitas tadi menjadi teman, seperti kita ini jadi teman siswa kita. Oh, ya nggak apa-apa kalau kamu berbuat demikian. Nah, tapi lain kali jangan sampai diulangi lagi ya, nak. Nah, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan, misalnya seperti ini. Kamu tahu kan kamu terlambat hari ini. Jadi keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar hari ini? Oh, ya keyakinan tidak datang terlambat ke sekolah. Salah satu maknanya ini ada segitiga resolusi ini adalah akhir dari yang sudah kita pelajari tadi. Ini dapat pendapatnya di sini. Muaranya itu hari dari apa yang sudah disampaikan tadi sama Happy. Lanjut nih sedikit lagi. Nah, tahap menstabilkan identitas. Nih ya, kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu nggak apa-apa. Ini kita stabilkan dulu biar anak tenang. Maksud seperti itu. Nggak ada tak manusia yang sempurna. Umi juga tahu seperti itu. Umi pun nggak sempurna. Ini tahap kita menstabilkan supaya anak itu tenang pada saat kita tanyai kesalahannya apa. Kemudian saya juga pernah, Umi juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan itu seperti itu. Lanjut nih. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini kata-katanya kalimat seperti ini. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dia telat karena apa? Ada kasus tadi yang mau saya tampilkan. Dia terlambat karena harus nungguin orang tuanya yang lagi dirawat di rumah sakit. Nah, jadi ada kata-kata seperti kamu patut bangga. Kamu patut bangga. Kenapa dia terlambat tadi? Tapi dia harus bangga. Karena apa? Dia melindungi orang yang sangat dia sayangi. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap ya kan? Jadi dia tahu itu perbuatan yang salah. Tapi dengan adanya segitiga resolusi ini, si murid itu jadi tahu kesalahannya itu harus diperbaiki dengan cara apa? Menerapkan keyakinan kelas yang sudah dilakukan, yang sudah dibuat bersama guru. Seperti itu. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini kalimatnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati bersama? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Kalau ini terakhir menanyakan keyakinan. Pada saat kita tadi sudah menanyakan masalah si anak, ini hal terakhir yang harus kita lakukan. Kalimatnya seperti ini. Dan terakhir, kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, segitiga restitusi itu adalah sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu prosesnya juga butuh keterlibatan semua kepentingan di sekolah. Jadi segitiga restitusi ini nggak bisa kita lakukan sendiri. Tentunya kita melibatkan semua pemangku kepentingan di sekolah. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan dari Umi sekalian? Ada ya? Terima kasih untuk waktunya, udah meluangkan waktu memberi kesempatan untuk saya dan community untuk membagikan praktik baru di sekolah. Saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah kapan SBT-nya yang saya sampaikan tadi udah paham ya. Kalau ular kita tes ya, ular pendek, cacing panjang. Jadi pada saat saya bilang panjang, bentuk tangannya pendek.
Ya, fokus ya. Oke. Ular. Ya, pendek. Oke. Cacing. Mungkin jangan fokus saya cuma ini balikan. Oke. Ular. Cacing. Ya, ular. Cacing. Dan tidak fokus pindah sendiri. Dan tidak fokus pindah sendiri. Oke ya, sekali lagi ya. Oke. Cacing. Umi jangan dengan saya untuk membuat kesalahan. Jangan, makanya di sini kita fokus. Umi cuma mendengarkan apa yang saya katakan. Ya, fokusnya apa yang saya katakan. Jangan melihat gerakan dari saya. Jangan melihat gerakan dari saya. Saya sering membuat kesalahan, jadi jangan gitu. Saya mau melihat fokusnya Umi. Oke, ya. Ular, cacing, nggak fokus ya. Udah, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ini namanya Ustaz sambil ambil minum ya. Ya, iya. Oke, oke ya. Nah, di sini disiplin positif ya Umi dan Ustaz. Apa yang kita terapkan yang tahu Umi di sini disiplin positif. Ini dari Umi dan Ustaz itu tahu apa itu disiplin positif. Ya, oke. Ya, oke, silakan Umi. Itu kegiatan atau pengalaman sehari-hari yang berdampak positif bagi setiap guru atau peserta didik lainnya, bagi setiap sejauh juga gitu. Jadi contohnya itu seperti dalam perkataan, perbuatan, sikap perilaku yang membuat positif bagi berdampak bagi semua orang. Contohnya perkataan yang jujur atau mengingat orang menghormati guru dan bersama. Terima kasih atas jawaban dari Umi. Ya kan, ini dia disiplin positifnya Umi ya. Nah ini dia disiplin positif. Disiplin sering dihubungkan dengan hukuman biasanya. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Disiplin positif yang dikemukakan oleh pihak Dewata yang Johnson, di mana pendapatan pendidikan menyampaikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengajukan pada nilai atau prinsip mulia yang dianggap seseorang didasarkan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Di sinilah disiplin positif tadi seperti yang kita dengar dari Umi. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta mengerjakan suatu tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, jadi jangan sekedar disiplin positif itu anak-anak menerapkan disiplin sekolah takut dengan suatu ancaman atau nanti dengan penghargaan. Mungkin nanti kamu nak ya garisnya yang betul, nanti kami kasih minta. Nah itu merupakan disiplin positif juga. Nah mungkin di sini ada yang merupakan ancaman. Awas ya kamu, itu seperti itu juga bisa juga seperti ancaman. Kita kan sering bilang, nah jangan ya, itu kan sebuah ancaman juga kan. Nah jadi kalau kita disiplin positif itu ada kesadaran dari si anak. Lanjutnya. Ini dia nilai kebajikan. Kita sudah terapkan profil pelajar Pancasila yang sedang digalakkan sekarang, yang lagi viralnya. Udah itu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mulia. Mandiri, benar kritis,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak yang merasakan ada ketidaknyamanan dia karena kita bersama murid kita buatlah siswa ini menyenangkan, ya. Nah ini di sini ada institusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih visual. Jadi dia tidak merasa minder ya anak-anak. Kadang ada guru membuat patah hatinya. Nah, itu jangan merasa minder. Ketika saya dibilang sama Umi itu langsung tidak. Jadi dia merasa perasaan. Nah, jadi institusi ini juga merupakan proses kolaborasi atau kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seorang guru ini menjadi contoh kepada siswanya. Jadi apa yang dia lihat itu mungkin bisa ditiru kepada siswanya ya. Oke, nah ini dia keyakinan kelas. Nah mungkin dari keyakinan kelas dari Umi dan Ustaz ada tidak bentuk keyakinan kelas di kelas ini? Keyakinan kelas seperti apa? Apakah ada bentuk kesepakatan kelas? Ada kan? Nah, nanti kita membuat kesepakatan kelas yang untuk apa di kelas ini kita buat seperti peraturannya. Ya. Nah, oke, next. Nah, ini ya. Keyakinan kelas adalah pernyataan yang disepakati bersama guru ya. Bersama guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam berperilaku di kelas. Jadi langkah-langkahnya ini apa saja? Mempersiapkan warga sekolah itu Umi kan? Atau Ustaz, warga sekolah itu kita sapa termasuk, penjagaan ini termasuk, anak guru itu termasuk. Nah itu dinamakan dengan warga sekolah. Nah mencatat semua masukan murid atau warga sekolah di papan ini di kertas. Ini bisa dengan mencontohkan kertasnya warna-warni itu ya, yang kecil itu mungkin ada pendapat-pendapatnya bisa kita itu kita dulu pendapat-pendapat mereka kita ambil dulu nanti baru kita pilih. Nah oke next. Nah ini dia susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah dengan jelas kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah itu nanti ada ya negatif sama positif ya. Mungkin dari Umi dan Ustaz ada yang membuat jangan. Nah itu kalimat negatif tidak. Nah itu atau berupa larangan. Nanti kita tengok contohnya. Udah itu tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jadi jangan kita membuat tidak kenyamanan bagi siswa itu sendiri. Keyakinan sekolah kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempel yang mudah dilihat semua warga kelas. Mungkin nanti kita bisa buatnya seperti di dalam jenjang kantor ya, di dalam kantor. Pendapat-pendapatnya bisa kita buat, kita tempelkan di sudut ataupun di pojok dinding kelas. Ya, oke, next. Nah, ini dia kalimat negatif. Kadang ada yang kita lihat jangan melambat masuk kelas. Nanti bla-bla. Ini yang pertama kali nih, bertahan hidup. Baru kasih sayang dan asal terima kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Disinilah yang kita mau semua. Tanpa ini semua rasanya kita seperti apa ya? Iya. Seperti pikiran itu ya. Bagi kesenangan itu
dia. Oke dan nah ini dia kebutuhan dasar manusia ya. Nah ini dia bertahan hidup yang pertamanya tadi yang seperti Umi, iya, Umi Lisa katakan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Setelah yang kita dikatakan Umi dia kasih sayang yang rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Setelah itu kebebasan, kita kan jangan tentukan yang sendiri ya. Kalau tidak ada kebebasan rasanya bagaimana gitu ya. Rasanya ini orang gitu, kita ya. Dan kebebasan itu mandiri memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru. Mungkin kita tidak mau seperti ini saja, kita mau berubah. Jadi kita harus menggali kayak ada potensi diri kita ini, kita harus gali mungkin dari diri kita ini belum atau bakat yang ada pada diri kita ini belum sesuai tersilangkan. Jadi itu kebebasan kita, gali aja kalau mungkin modifikasi kamu, itu kebebasan kita. Dan itu mencoba hal baru lagi, mampu mengendalikan arah dirinya. Setelah itu penguasaan ini tenaga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Seperti saya yang mendengar teman saya loh, ya kan, untuk hari ini. Dan setelah itu kesenangan itu bermain, humor, antusiasme, tertawa, itu merupakan kesenangan. Oke, ya ini dia posisi kontrol. Oke, kemudian ini ada tadi yang kita katakan tadi penghukum. Yang ada penghukum, ada pembuat rasa kesal, teman, pemantau, atau manajer. Kita ini sebagai pemimpin posisinya mana loh? Ya kan? Apakah kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman kepada anak, atau pemantau setiap kegiatan anak kita pantau, ataupun sebagai manajer antara teman, sejawat kepada anak-anak. Nah ini dia penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot jari dan menjemput. Anak tolong kan? Ya kan? Anak yang paham gitu, itu kan penghukum juga ya. Ada seperti itu, mungkin dari dulu dan saya seperti itu juga. Ya saya sadar juga. Kadang tanpa saya sadari kita penghukum itu tanpa kita sadari pada saat ini kejadiannya. Nah ini membuat rasa bersalah. Dia adalah pada leluhur membuat orang merasa tidak nyaman. Tapi di dalam kelembutan ini, persoalan ini dan kelembutan itu ada sesuatu. Nah itu dia. Yaitu membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Membuat merasa bersalah kenapa ya? Anak itu kok sedih sekali. Kita kan ada merasa membuat bersalah seperti itu kan? Setelah itu atau merasa anak di dalam kita mengajak tadi ada sesuatu yang dia merasa tidak suka pada kita. Nah itu kita merasa bersalah juga. Kita sebagai teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jangan dipengaruhi seperti hal itu ya. Yaitu membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Membuat merasa bersalah kenapa ya? Anak itu kok sedih sekali. Kita kan ada merasa membuat bersalah seperti itu kan? Setelah itu atau merasa anak di dalam kita mengajak tadi ada sesuatu yang dia merasa tidak suka pada kita. Nah itu kita merasa bersalah juga. Kita sebagai teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jangan dipengaruhi seperti hal itu ya. Di sini tak ada pengaruh seperti banyak seperti kita anak-anak itu kita rangkul mereka. Teman yang tidak bisa kita ajak yuk kita ada kegiatan apa sih yang kita tidak tahu. Nah, tidak ada yang rasa nyaman dengan kita. Nah,
kita itu memantau, mengawasi berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang berlaku. Kita memantau, kalau bisa kita jangan seperti ini jadi memantau ya. Kalau bisa kita pasti cek mana sih yang ada. Di sini ada manajer persilakan murid sudah tanggung jawab untuk murid menemukan posisi. Menurut buku yang kita mau berada di posisi yang mana sih? Pembuka, pembuat merasa bersalah dengan pemantau atau manajer. Di mana ini? Posisinya bagaimana sekarang? Oke, manajer ya. Ini mempersiapkan murid bertanggung jawab mendukung murid menemukan solusi. Ya, tidak kita belum di posisi manajer, tapi kita harus menjadi manajer. Oke, next. Sampai 2 jam ya kita ya. Oke, segitiga restitusi. Segitiga tahu kalau segitiga ya. Segitiga yang. Oke, next. Di sini ada tahapan-tahapannya. Ini dia tahapan dalam segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini tidaknya terhadap ada kasus si anak tadi. Kita menggunakan ini yang kamu tentu punya banyak alasan mengapa melakukan itu, dan kadang anak tanpa sengaja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan tanpa dia sadari. Oke, next. Nah, ini dia menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Ini ada masalah tadi ya, saya ada tidak. Oke. Nah, menstabilkan identitas itu bagaimana sih? Kita katakan kepada anak-anak bila dia sedang ada masalah atau suatu kasus ya, misalnya dia ada temannya sedang nyontek, tapi dia tidak suka teman ini masih nyontek itu sama dia. Kalau ada pekerjaan rumah ataupun PR ataupun dikasih tugas sama umi dan ustadznya, teman ini suka nyontek, jadi dia malah kesel dia. Kenapa sih dia nggak kerjain sendiri? Ada seperti itu ada. Jadi tanpa dia sadari, dia tolak meja ini supaya si temannya ini tidak nyontek lagi sama dia. Nah, jadi kita stabilkan identitas yang kenapa sih dia harus berbuat seperti itu? Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jika kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu berbuat baik pada dirimu sendiri? Ini yang kita tanyakan kepada anak-anak yang tadi ya, tanpa dia sadari buat kesalahan tadi ya. Sebenarnya anak-anak pasti, cuma tanpa dia sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu yang semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah apa akan kebutuhan kita dan peduli dengan baik. Oke, next. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia ya. Ada penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, pertama bertahan hidup kita. Ini yang pertama kali nih, bertahan hidup, baru kasih sayang, dan rasa terima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Disinilah yang kita mau semua. Tanpa ini semua rasanya kita seperti apa ya? Iya. Seperti pikiran aku ya. Baik. Silakan untuk video. Oke, dan nah ini dia kebutuhan dasar manusia ya. Nah ini dia bertahan hidup yang pertamanya. Tadi yang seperti Umi, iya, Umi Lisa katakan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Setelah yang tadi yang dikatakan, Umi dia kasih sayang dan rasa terima.
bisa berbagi kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Selain itu kebebasan, kita kan jangan tentukan yang sendirian. Kalau tidak ada kebebasan rasanya bagaimana gitu ya. Rasa dunia ini orang gitu yang kita. Udah itu kebebasan itu mandiri memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru. Mungkin kita tidak mau seperti ini saja, kita mau berubah. Jadi kita harus menggali yang ada potensi diri kita ini. Kita harus gali mungkin dari diri kita ini belum atau bakat yang ada pada diri kita ini belum sesuai tersilakan. Jadi itulah kebebasan kita. Gali aja terus mungkin posisi kamu di belakang. Itulah kebebasan kita. Dan itu mencoba hal baru lagi mampu mengendalikan arah dirinya. Setelah itu penguasaan. Penguasaan ini telah dari keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan dengar. Seperti saya yang teman-teman harus dengan saya loh. Iya kan? Untuk hari ini. Dan setelah itu kesenangan. Kesenangan itu bermain humor, antusiasme, tertawa, itu merupakan kesenangan. Oke, next. Ya, ini dia adalah posisi kontrol. Oke, sudah kemudian ini ada tadi yang kita katakan tadi penghukum. Yang ada penghukum, ada pembuat kita rasa kesal, teman, pemantau, atau manajer. Kita ini sebagai individu posisinya di mana loh? Ya kan? Apakah kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman kepada anak, atau pemantau setiap kegiatan anak kita pantau, ataupun sebagai manajer antara teman dan sejawat kepada anak-anak. Nah ini dia penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot jari dan menjemput. Anak tolong kan? Ya, anaknya paham itu kan penghukum juga ya. Ada seperti itu, mungkin kan dari dulu dan saya seperti itu juga. Ya saya sadar juga. Kadang tanpa saya sadari ini tadi kan kita penghukum itu tanpa kita sadari pada saat ini kejadiannya. Nah ini membuat merasa bersalah. Dia adalah pada dulu membuat orang merasa tidak nyaman. Tapi di dalam